Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV dan seluruh penonton dimanapun antum berada, Bapak dan Ibu, dan seluruh para pecinta ya program demi program yang disajikan di Salam TV, terutama program yang kita sedang atau yang akan kita sampaikan saat ini, yaitu program kajian kitab Aqidah yang kita ambil dari syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton dan pecinta ya kajian syarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah dimanapun antum berada. Saat ini kita akan menyampaikan ya terkait dengan judul ataupun tema pembahasan kita pada episode sebelumnya terkait dengan penetapan ru'yah kepada orang-orang beriman terhadap Allah Azza wa Jalla di akhirat. Artinya bahwa orang-orang beriman ya akan melihat Rabb mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla di akhirat. Isbatu ru'yatul mu'minina li rabbihim fil akhirah. Yaitu menetapkan penglihatan orang-orang beriman. Ya, artinya orang-orang beriman akan melihat Allah SWT di akhirat. Ini sudah kita bahas ya beberapa episode, saya kira ada dua minimal dua episode sudah kita jelaskan waktu itu. Dan pamungkasnya pada pertemuan kita ini kita akan lihat ya terkait dengan sebelumnya ya pembahasan terakhir kita itu kan terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa di dalam hadis itu nyata dan jelas sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah, ya kalian ya akan melihat Rabb kalian ya pada hari kiamat tentunya, ya. Oleh karena itu di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innakum, sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Jadi ini sebuah janji dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah sebuah i'tiqad atau satu keyakinan yang sangat mendasar di tengah-tengah kaum muslimin. Ahlussunnah wal Jamaah yang hakiki ya, mereka meyakini bahwa mereka akan mendapatkan satu nikmat yang sangat luar biasa di akhirat kelak. Mereka akan melihat mereka Allahu tabaraka wa taala. Dan ini memang sebagaimana ayat yang ini sudah kita sampaikan ya, ayat tentang ayat tentang ru'yah. Seperti di dalam surah Al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya wajah itu melihat. Artinya orang-orang beriman wajah mereka akan berseri-seri dan mereka akan melihat Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, innakum satarawna rabbakum ya kama tarawnal hadal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Ini terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak kalian berdesak-desakan ketika melihat bulan tersebut. Nah, ini penegasan aja terhadap apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, berarti kalian ini ketika kalian mengatakan sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan, ya, kalian tidak akan berdesakan melihatnya. Ini seperti ada tashbih, ada penyerupaan. Ini seperti ada tashbih, itu kan terakhir kita bahas. Jadi kalau kita sedikit flashback gitu ke belakang, wa qad jaa fi hadzal hadis tashbihu ru'yatil mu'minin li rabbihim bi ru'yati syamsi wal qamar. Jadi dalam hadis ini katanya, dalam hadis innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara ya la tudamuna bi ru'yatihi, begitu kan. Nah, hadis ini ada unsur tashbih, ada semacam penyerupaan gitu kan, bahwa orang-orang beriman ya melihat Rabb mereka sebagaimana melihat matahari dan bulan. Fal musyabbah wal musyabbah bihi ru'yah. Jadi yang ditashbihkan itu terkait dengan ru'yah, melihatnya. Sebagaimana kalian bisa melihat bulan dan matahari di dunia ini, maka kalian pun akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, begitu. Nah, jadi yang ditashbih itu ru'yahnya. Fasyabbaha ru'yata birru'yah. Maka Nabi SAW menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Artinya, sebagaimana orang-orang beriman melihat bulan dan matahari di bumi ini, kelak pun mereka akan melihat Allah SWT ya, di akhirat, begitu.
Jadi walam yushabbih al-mar'i bil mar'i, bukan yang diserupakan yang dilihat. Jadi bukan Allah diserupakan seperti bulan atau seperti matahari. Ta'alallahu an dzalik, ya, maha tinggi Allah dari demikian. Artinya tidak ada, bukan itu sisi pentashbihannya. Sisi pentashbihannya adalah ru'yah itu. Begitu ya, ru'yah itu. Ai tarawna rabbakum ru'yatan ka ru'yatikum lisyamsi wal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian, ya, penglihatan yang sempurna sebagaimana kalian melihat bulan, ya, sebagaimana kalian bisa melihat matahari dan bulan. Itu pembahasan kita yang terakhir. Nah, kita ingin sempurnakan dan paripurnakan, ya, pembahasan ini. Al-muallif hafizahullah tabaraka wa taala mengatakan, wa wajhu syabahi bainal ru'yataini. Jadi yang di sisi penyerupaannya adalah dari sisi ru'yah, dari dua penglihatan itu. Artinya orang-orang beriman bisa melihat matahari dan bulan di dunia ini, kelak pun mereka akan bisa melihat Rabb mereka di akhirat. Begitu. Ya. Baik. Jadi yang di sisi wajhu syabahi bainar ru'yataini, dan dari sisi pentashbihannya itu dari sisi dua penglihatan itu. Nah, bagaimana itu? Ini kita lihat. Qala al-muallifu hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Awalan, yang pertama, kata beliau menjelaskannya, bahwa yang ditashbih di sini bukan objek yang dilihat, tapi yang ditashbih itu adalah penglihatannya. Ya, yang ditashbih itu penglihatan, sebagaimana kita melihat bulan dan matahari di dunia ini, kelak pun kita di akhirat bisa melihat Allah. Begitu kira-kira. Di sisi itu yang ditashbih. Saya harus tekankan itu, ya. Bukan yang objek yang dilihat gitu. Jangan nanti berarti Allah sama kayak bulan, Ustaz. Itu yang berbahaya. Padahal Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'. Begitu kan? Nah, maka kita lihat bagaimana. Awalan yang pertama, annaha ru'yatun basariyatun la ilmiyah. Bahwa yang dimaksud ru'yah di situ, melihat di situ adalah melihat mata, penglihatan mata, bukan penglihatan secara ilmu, begitu. Ya, penglihatan mata memang benar, la ilmiah, bukan keilmuan, bukan secara pengetahuan aja, enggak. Ada misalkan, ya, orang tahu sesuatu ini prediksi, dia begini gitu kan. Padahal dia belum lihat. Kenapa? Karena dia tahu sesuatu itu, misalkan. Dia tahu, misalkan, ya, contoh, bagaimanalah orang memasak rendang. Walaupun dia enggak pernah lihat orang, ya, waktu itu dia tidak melihat orang memasak rendang, tapi karena dia punya file, punya latar belakang terkait dengan keilmuan tentang rendang, misalkan begitu, dia bisa menjelaskan rendang itu begini, walaupun dia nggak melihat saat itu. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Tapi bukan itu yang kita maksud di sini. Penglihatan memang totalitas, bukan hanya sekedar tahu. Begitu, ya. Wa nufatu ru'yati yufassiruna hadhihi ru'yata birru'yatil ilmiyah. Sementara mereka yang menafikan tentang ru'yah, mereka menafsirkan ru'yah di sini, melihat di sini adalah melihat maksudnya ilmu. Itu. Jadi orang-orang yang tentu biasalah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang senada dengan mereka, itu mereka mengatakan ru'yah di sini maksudnya bukan ru'yah dengan mata, tapi ru'yah dengan ilmu. Yazdadu ilmuhum billahi yaumal qiyamah. Maksudnya bertambahlah keilmuan mereka terhadap Allah SWT pada hari kiamat. Jadi bukan melihat dengan mata, tapi keilmuan mereka bertambah tentang Allah SWT. La annahum yarawnahu bi absarihim, bukan karena bisa melihat, bukan karena mereka bisa melihat dengan mata mereka, bukan. Ini menurut pendapat orang-orang yang menafsirkan ru'yah, ya, menafikan ru'yah. Mereka nggak meyakini Allah bisa dilihat di langit. Kalau orang-orang yang seperti ini, pastilah mereka nyari-nyari takwilan-takwilan, sandaran-sandaran. Mereka katakan, bukan melihat dengan mata, maksudnya bertambah ilmu mereka tentang Allah SWT. Ya, mulailah. Ini tentu kebatilan, ya, kebatilan, pendapat mereka ini kebatilan. Jadi kita maksud di sini ru'yah haqiqiyah, ru'yah dengan mata kepala, dengan biji mata, mungkin dengan bahasa kita di sini begitu, ya. Tsaniyan, yang kedua, annahum yarawnahu fil uluwi kama yura al-qamarani fil uluwi. Bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah pada ketinggian, fil ulu, ya, fil uluwi, pada ketinggian, kama yura al-qamarani fil uluwi. Ya, sebagaimana dilihat matahari dan bulan di tempat yang tinggi. Sekarang pertanyaannya, kalau kita melihat bulan, kita menundukkan kepala kita ke bawah atau ke atas begini? Ya pasti kita ke atas kan, karena matahari dan bulan itu di atas gitu. Ya, jadi
Pertama, sisi pentashbihan itu bahwa Allah SWT benar bisa dilihat dengan mata kepala. Satu. Yang kedua, kita akan melihat dari sisi ke atas gitu. Ya, dari jihatul ulu. Jihatul ulu ya. Yarawnahu fil uluwi, ketinggian. Kama yura, bahwa Allah SWT akan kita lihat fil ulu ya, pada ketinggian sebagaimana dilihat bulan dan matahari itu pada tempat ketinggian. Begitu. Salisan yang ketiga, annaha ru'yatun min ghairi ihatatin, bahwa sungguhnya penglihatan itu bersifat tidak meliputi. Artinya ru'yatun min ghairi ihata, penglihatan yang tidak bisa meliputi. Karena Allah SWT itu sangat besar, sehingga tidak bisa kita lihat secara sempurna semuanya, enggak. Benar-benar kita bisa melihat, iya, penglihatan yang sempurna, iya, tapi tidak bisa kita liputi semuanya. Kalau kita punya objek satu benda yang besar gitu misalkan, apakah kita bisa melihat benda itu dari semua sisi? Enggak, paling satu sisi kita lihat kan. Sini dari satu sisi aja. Sini dari satu sisi enggak bisa lagi, sisi yang ini enggak bisa. Karena kita melihat dari sini. Tapi kecuali kita berpindah misalkan. Kenapa? Karena objek yang kita lihat itu sangat besar. Gitu ya. Contohlah, kalau kita melihat Danau Toba, apakah kita bisa melihat Danau Toba secara keseluruhan? Enggak. Kita berdiri dari satu sisi sini. Ya kita cuma melihat dari satu sisi ini aja. Sisi yang lain kita lihat. Kenapa? Karena Danau Toba itu sangat luas. Tapi kalau kita sumur, kita punya di rumah misalkan. Di sumur kita kecil, semua bisa kita lihat dari sisi kanan, sisi kiri, segala macamnya. Begitu ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tetapi orang-orang beriman melihat Allah SWT tidak bisa mereka ini meliputi Allah SWT karena sangat besar. Sangat besarnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Tidak ada yang besar dari Allah SWT. Fal mu'minuna yarawna rabbahum yaumal qiyamah min ghairi ihatatin. Maka orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat tanpa ihatah, tanpa bisa mereka meliputinya. Kama anna nasa fid dunya yarawna syamsa wal qamar min ghairi ihatah. Sebagaimana juga manusia bisa melihat di dunia ini, bisa melihat bulan dan matahari tanpa bisa meliputi. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat bulan secara keseluruhan? Enggak. Karena bulan itu besar, bagi kita besar. Begitu juga matahari. Matahari justru kita nggak bisa lihat lama kan. Mata kita nggak tahan. Itu baru melihat makhluk Allah yang satu ini namanya matahari. Apalagi melihat yang menciptakan matahari, sang Maha Pencipta, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Jadi itu jelas ya, bahwa memang melihat itu dengan mata kepala, tapi kita melihat Allah tidak bisa meliputinya, dan kita melihatnya adalah di sisi ketinggian. Artinya pada sisi ketinggian. Allah SWT itu maha tinggi dari segala makhluknya. Famada yasna'una bihadzal hadis wa ghairihi. Maka bagaimana mereka berbuat terhadap hadis ini dan yang lainnya. Artinya kita ingin melihat, ini kan jelas ayatnya ini ya, dan hadisnya ini, bahwa memang benar orang-orang beriman akan melihat Allah SWT. Maka bagaimana mereka yang menafikan ru'yah itu? Bagaimana mereka menghadapi hadis ini tadi? Innakum sataruna rabbakum rabbakum kama taronal qamara la tudamuna bi ru'yatihi. Bagaimana mereka akan menghadapi hadis ini? Nanti selengkapnya akan kita jelaskan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Jadi bagaimana orang-orang yang menafikan tentang ru'yah? Mereka enggak meyakini bahwa Allah bisa dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat. Bagaimana mereka menghadapi hadis tadi itu? Ya, kalau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kita alhamdulillah itu gampang, selesai, bahwa kita akan bisa melihat Allah di akhirat, selesai. Masalahnya mereka ini bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini jelas sekali, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim lagi. Maka kita lihat bagaimana mereka menangkal dan menepis hadis ini. Kita lihat bagaimana tanggapan mereka, kita lihat. Yasumuna annaha akhbaru ahad, ya.
mereka menyangka dan menduga bahwa hadis tentang innakum sataruna rabbakum kama taronal qamara ya lailatal badri la tudamuna fi ru'yatihi, mereka katakan itu adalah hadis-hadis ahad. Bagaimana kalau hadis ahad? Hadis ahad itu maksudnya bukan mutawatir ya. Artinya perawinya itu tidak lebih dari 10 atau kurang ya. Bisa mungkin 1 atau 2, bisa 3 gitu. Intinya mereka nggak sampai 10 lah. Gitu. Karena udah 10 ke atas ini dua mutawatir menurut mereka. Dan ini memang kaidahnya begitu ya. Jadi kalau mereka mengatakan itu hadis ahad, berarti menunjukkan hadis ahad itu kan ada 3. Hadis gharib ya, ada hadis aziz dan ada hadis masyhur. Dalam mustalahul hadis demikian. Intinya itu hadis ahad menurut mereka. Kalau hadis ahad bagaimana? Ini dia. Ada konsekuensinya kalau mereka mengatakan itu hadis ahad. Wa min usulihim al-batilati anna akhbarul ahadi la yuhtajju biha fi masal i'tiqad. Maka di antara pokok-pokok kebatilan mereka, prinsip-prinsip kebatilan mereka apa? Bahwa hadis-hadis ahad tidak bisa dijadikan argumen dalam masalah akidah. Dari situ mereka masuknya. Oke, hadis ini sahih, benar, tapi sayangnya, gitu kira-kira. Hadis ini hadis ahad. Maka kalau hadis ahad nggak bisa dijadikan argumen dan hujah dalam kita mengambil akidah. Kan bicara akidah itu hadis. Hadis kan bicara bahwa kalian akan melihat Allah SWT sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Begitu kan? Itu kan tentang akidah, i'tiqad, keyakinan kita bahwa kita akan melihat yang kita sembah sehari ini, yang kita ibadahi, yang kita baca Quran karenanya, yang kita tilawah Quran karenanya, yang kita sholat karenanya, yang kita puasa karenanya. Akan kita lihat itu Allah SWT. Dan mereka mengatakan nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena hadis yang kalian bawakan itu hadis ahad. Hadis ahad dalam perkara akidah nggak bisa diterima menurut mereka. Ya. Biasalah kalau orang-orang seperti ini ya kita nggak asing lah. Mereka pasti mengatakan dengan berbagai hujah dan berbagai alasan yang mengada-ngada, ngeyel sebenarnya gitu kan. Jadi nggak ada dibedakan kalau hadis itu ahad atau mutawatir. Kalau dalam perkara akidah atau yang lain ya harus diambil kalau selama hadis itu sahih. Mereka membagi-baginya seperti itu. Ini kan hanya hujah mereka. Maka kita katakan itu kan hanya perkataan mereka. Mereka nggak punya dalil. Apakah ada dalil yang mengatakan kalau hadis ahad nggak bisa dijadikan landasan ya dalam berakidah ya? Harus hadis mutawatir? Nggak ada. Ini kan hanya kaidah yang mereka buat sendiri. Itu makanya nggak perlu kita menggubris mereka. Nggak perlu digubris. Kenapa? Karena akidah mereka ini akidah yang mereka buat sendiri. Akidah itu nggak boleh loh dibuat-buat. Harus sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Begitu. Jadi jangan sembarangan kita mengutip akidah. Begitu ya. Jadi mereka mengatakan kalau ini hadis ahad dalam perkara akidah nggak bisa diterima, itu hanya omong kosong mereka. Itu hanya mereka buat-buat sendiri. Nggak ada Nabi bilang kayak gitu. Ini kalau hadis ahad nggak boleh dia dijadikan hadis. Nggak ada keterangan Nabi. Baik dari Al-Quran dan juga tentu dari Rasulullah SAW. Jadi dari mana ini kaidah Ustaz? Ya mereka buat sendiri. Ya kalau buat sendiri pastilah membela mazhab mereka, membela kepentingan mereka kan. Begitu. Jadi nggak usah digubris, gitu ya. Itu kemungkinan pertama. Mereka akan mengatakan hadis itu hadis ahad sehingga bisa diterima dalam perkara akidah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan berikutnya. Aw yarudunaha ta'inina fi ba'di ruwatiha, atau mereka memang menolak hadis itu karena mereka mencela sebagian rawi-rawinya. Mereka katakan sebagian rawi hadis ini nggak siqah, nggak bisa diambil riwayatnya, gitu ya. Ma'annahum laisu ahlan an yatakallamu bidzalik. Bersamaan dengan itu, mereka sebenarnya bukan ahlinya dalam bicara tentang rawi-rawi hadis itu. Artinya mereka nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas untuk bicara tentang perawi-perawi hadis itu. Jadi untuk apa juga didengar perkataan bukan yang ahlinya. Orang itu dikatakan jago mangkas. Kapan? Siapa yang kita benarkan? Orang itu bahwa bisa dia jago tukang pangkas. Yang menilainya orang yang nggak bisa memangkas atau yang menilainya orang yang bisa memangkas? Tentu kalau kita katakan orang ini pintar pangkas, jago dia memangkas, ketika yang memberikan penilaian itu adalah sesama tukang pangkas. Gitu ya. Yang mereka ini sama-sama memiliki keilmuan. Mereka ini bukan ahlu hadis. Sehingga perkataan mereka menolak hadis tentang innakum satarona rabbakum lailatal badri kama taronal qamara la tudamuna fi ru'yatihi, itu Bukhari Muslim itu. Mereka mencela dari sisi rawinya enggak siqah segala macam, ya. Padahal mereka tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk bicara tentang rawi-rawi hadis, terutama rawi hadis yang terkait dengan
melihat Allah SWT di akhirat itu. Jadi itu apa juga didengar orang mereka bukan ahlinya. Faqul Jahmiyah wal Mu'tazilatu qaulun batilun mardudun bil kitabi was sunnati wal ijma'i. Maka perkataan Jahmiyah, Mu'tazilah ada perkataan batil, mardudun, itu ditolak dengan Al-Quran dan Sunnah, wal ijma' dan ijma' para ulama. Begitu. Jadi perkataan Jahmiyah bahwasanya Allah nggak bisa dilihat di akhirat, Mu'tazilah, itu perkataan batil, itu ditolak dari Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma'. Ya. Wa inkar ru'yati kufrun, mengingkari ya Allah bisa dilihat di akhirat itu kufrun, kekufuran. Kenapa kufur Pak Ustaz? Ini dia. Kenapa dia kufur? Bisa keluar dari Islam dia. Ya. Kenapa? Li'annahu inkarun li amrin ma'lumin minad dinil Islam bid-darurah. Karena dia mengingkari terhadap perkara yang sudah jelas dari agama Islam secara mudah. Secara gampang. Ya. Bahwa tentang ru'yah, melihat Allah SWT, bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah SWT, ini perkara yang jelas dalam agama Islam. Disebut dalam ayat, disebut dalam hadis, dibicarakan oleh para ulama. Kurang apa lagi? Sudah cukup lah. Maka kalau mereka mengingkari ru'yah, itu kekufuran, itu berbahaya. Bisa keluar mereka dari Islam. Kenapa? Karena mengingkari terhadap perkara agama yang sudah jelas ya di dalam agama ini. Bidarurah yang sangat gampang. Innahu jahada lima dalan alaihi hadis nusus al-mustafidatu minal qur'ani wa minal hadithi. Kenapa? Karena sungguhnya dia mengingkari terhadap apa yang ditunjukkan oleh nas-nas yang sangat banyak dari Al-Quran dan hadis. Itu dia. Kenapa bisa kufur dia? Karena dia menolak sesuatu yang telah terdapat di dalam Al-Quran dan sudah telah terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Dan juga berikutnya, walima ittafaqa alaihi sahabatu wa tabi'una lahum bi ihsan. Dan karena apa yang sudah menjadi kesepakatan para sahabat dan tabi'in ya lahum, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Artinya kesepakatan para sahabat, tabi'in, bahkan tabi'ut tabi'in, bahwa memang Allah SWT akan dilihat oleh orang-orang beriman. Dan ini sebuah kenikmatan yang sangat agung dan sangat besar. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang tidak rindu untuk melihat Allah SWT? Saya kira semua kita kepingin kan. Bahkan Nabi Musa alaihi salam saking kepinginnya, beliau ingin melihat Allah SWT di bumi ini. Tapi kan sayangnya nggak bisa. Karena mata kita nggak kuat. Nggak kuat untuk melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pingsanlah Nabi Musa. Bisa dicek dalam surah Al-A'raf itu ceritanya. Intinya bahwa ya perkataan Mu'tazilah perkataan yang batil, ya nggak bisa didengarkan dan berbahaya bagi mereka kalau mereka mengingkari ru'yah, ya bahwa mereka mengingkari Allah SWT bisa dilihat di akhirat, itu kekufuran. Kenapa? Karena dalil sudah sangat banyak dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah yang menetapkan bahwasanya Allah SWT bisa dilihat di akhirat oleh orang-orang beriman. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an para pemirsa Salam TV dimanapun antunna berada. Wa amal asy'ariyah fayaqulun. Adapun orang-orang Asy'ari mereka mengatakan. Kalau tadi kan Jahmiyah dan Mu'tazilah, ya udah jelas mereka enggak mengatakan Allah SWT enggak bisa dilihat. Oke. Asy'ariyah mereka mengatakan innahu yura la fi jihah. Sungguhnya Allah bisa dilihat tapi tidak ada sisinya. Gitu kan. Ini kan keanehan gitu. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah bisa dilihat di ulu, sisi ketinggian. Udah selesai. Udah. Dan Allah SWT tidak diliputi oleh makhluknya. Gitu. Karena memang Allah namanya, di antara namanya Al-Ali, yang maha tinggi. Berarti dia punya sifat ulu. Begitu selesai. Udah, nggak ada keberatan kita di sini. Tapi Asy'ariyah mengatakan Allah bisa dilihat tapi nggak ada sisinya. Jadi kita melihat dari mana dong? Gitu kan? Fala yura min fawqin wala min taht wala yamin wala shimal wala amam wala khalf. Kata mereka Allah nggak bisa dilihat dari atas, nggak dari bawah, nggak dari kanan, nggak dari kiri, nggak dari depan, nggak dari belakang. Jadi bagaimana? Dari mana kita lihatnya? Fa'adhaku alaihimul uqala. Maka orang-orang berakal pun mengetawahi orang-orang Asy'ariyah itu. Orang-orang berakidah Asy'ariyah yang mereka katakan Abul Hasan al-Asy'ari sebagai imam mereka. Padahal kalau boleh jujur, Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari yang wafat sekitar tahun 450 Hijriyah lebih kurang. Itu rujuk kepada manhaj salaf. Rujuk kepada manhaj salaf beliau. Beliau punya 3 fase dalam kehidupannya kan. Kita tahu fase Mu'tazilah. Karena memang beliau ini pembesar Mu'tazilah. Karena ibundanya menikah dengan pembesar atau tokoh Mu'tazilah. Seorang Mu'tazilian. Kemudian Kulabiyah. Baru terakhir dia rujuk kepada manhaj salaf. Ya. Dengan beberapa buku yang dia tulis. Di antaranya adalah beliau menulis Al-Ibanah Al-Usulud Diyanah. Maqalatul Islamiyyin.
Risalatu ila ahli sagar dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau itu memang awalnya demikian ya, tapi kan masalahnya Asy'ariyah al-mutaqaddimin dan Asy'ariyah al-mutaakhirin, terutama yang mutaakhirin ini, yang mereka ini tidak mau mengakui tentang rujuknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ke manhaj salaf. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ketika orang-orang Asy'ariyah menetapkan Allah bisa dilihat, tapi nggak ada sisinya. Dari mana? Nggak dari atas, nggak dari bawah, nggak dari kanan, nggak dari kiri, nggak di depan, nggak di belakang. Apa yang terjadi? Orang-orang berakal akan mengetahui kita, akan mengetahui mereka lah. Wa fatahu baban lil Mu'tazilah, dan mereka membuka pintu selebar-lebarnya untuk Mu'tazilah. Fahtajju alaihim, maka pun mereka berhujjah ya terhadap mereka. Bagaimana itu? Wa ka'annahum ma asbatu ru'yah. Seolah-olah Asy'ariyah ini tidak menetapkan ru'yah. Kan begitu, orang nggak ada sisinya. Dari mana? Ini benda ini nggak bisa dilihat dari atas, nggak dari bawah, nggak dari kanan, nggak dari kiri. Jadi sama artinya kita nggak bisa melihatnya ini. Kalau kita bisa melihatnya pasti ada sisi kan? Begitu. Jadi bagaimana? Wa ammal Asy'ariyah fayaqulu wa amma faqaulul Asy'ariyah fihi talfiqun. Maka perkataan Asy'ariyah itu ada unsur kedustaan di situ. Ada unsur talfiq itu adalah ada unsur ketidak istiqomahan, ya, ada unsur pembohongan sepertinya. Katanya bisa dilihat, tapi nggak ada sisinya. Berarti kan sama aja bohong. Kan gitu. Jadi ada semacam begitu ya. Wa hadhihi adatuhum, dan begitulah adat mereka, kebiasaan mereka Asy'ariyah, ya. Jadi oleh karena itu ya, mereka yang masih bermadhab Asy'ariyah hendaklah merujuk kembali kepada imam mereka, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Apakah begitu akhir akidahnya atau bagaimana? Dan ini sudah dibantah oleh ulama salaf ya, bahwa Allah Azza wa Jalla itu bisa dilihat ya fil ulu, dalam ketinggian. Jadi bukan seperti kata Asy'ariyah nggak bisa dilihat. Fahum fi babis sifat yusbituna ba'dhan minas sifat wa yunfuna katsiran minha. Mereka Asy'ariyah di dalam bab sifat, mereka menetapkan sebagian dari sifat-sifat dan mereka menafikan kebanyakan dari sifat-sifat tersebut. Wa fil kalam yusbitunal kalam. Tentang sifat kalam, mereka menetapkan sifat kalam, lakin laisa ala wajhil ma'qul alladhi alaihi nususul kitabi was sunnah. Tetapi mereka bukan menetapkannya sesuai yang sesuai yang dikehendaki ya oleh dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang penting mereka mengatakan Allah punya kalam. Tapi apakah kalam itu berada di zat Allah? Mereka katakan enggak. Ya, kalam itu Allah ciptakan makhluk namanya kalam. Itulah kalamun nafsi dan segala macamnya, mereka katakan itu. Ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita harus rehat dulu, nanti kita lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi sama seperti sifat kalam ya, mereka tidak menetapkan sifat kalam bagi Allah tabaraka wa taala ya, tapi mereka mengatakan ada kalam tapi Allah ciptakan makhluk namanya kalam. Gitu di pohon itu yang bicara sama Nabi Musa. Begitu. Jadi ya, ini tradisi dan kebiasaan orang-orang Asy'ariyah ya. Wa hakadha ru'yah isbatuhum laisa laha ala madalat alaihi nususu alkitabi wa sunnah bal wala ala wajhil ma'qul. Wa hakadha ru'yah, demikian juga tentang terkait dengan ru'yah, isbatuhum, penetapan Asy'ariyah terhadap ru'yah laisa ala ma dalat alaihi nususu alkitabi wa sunnah, bukan sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi mereka menetapkan ru'yah seperti tadi. Mereka menetapkan ru'yah enggak? Iya ru'yah, tapi enggak ada sisinya. Enggak atas, enggak bawah. Dari mana coba? Sama aja bohong kan gitu. Enggak bisa dilihat juga jadinya. Ya.
Bal wala ala wajhil ma'qul, juga bukan di atas bukan dari sisi yang bisa masuk akal juga seperti tadi itu. Ya, mereka katakan Allah bisa dilihat tapi nggak ada sisinya. Dia dari mana kita lihatnya jadinya? Wa hada yarji ila anna min usulihim al-batilati nafya uluwillahi ala khalqihi. Dan ini kembali kepada kembali kepada prinsip-prinsip mereka yang batilah, prinsip-prinsip Asy'ariyah. Apa prinsip mereka? Nafya uluwillah. Di antara prinsip mereka menafikan ketinggian Allah SWT ala khalqihi, di atas makhluk-makhluknya. Wa yaqulun, mereka mengatakan inna ru'yata tahtaju ila muqabalah. Sesungguhnya ru'yah itu membutuhkan berhadap-hadapan. Mereka katakan begitu. Ya, nah ru'yah tahtaju ila muqabalah, berhadap-hadapan. Nah, itu baru bisa mereka melihat, baru bisa dilihat menurut mereka. Ya, intinya adalah sebuah kebatilan. Ya, pernyataan Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Intinya sebenarnya apa? Allah SWT bisa dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat. Ya, itu merupakan kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa, melebihi daripada nikmat surga dan bidadari dan sebagainya yang ada di dalam surga itu tentunya. Naam, fallahu ta'ala fil ulu. Kita harus meyakini bahwasanya Allah SWT itu berada di ketinggian. Wal ibadu yanzuruna ila rabbihim. Sementara sementara para hamba akan melihat kepada Rabb mereka. Kaifa sya'allah, bagaimana Allah kehendaki. Kita pun kaifiahnya kan nggak tahu kita. Yang penting kita imani. Kalau namanya makna ru'yah bisa kita tahu kan, tapi kaifiahnya kita tidak tahu. Wa qad qala rahimahullah, dan berkata rahimahullah maksudnya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimahu, dan tafsirnya adalah berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT dan berdasarkan apa yang diketahui oleh Allah SWT. Hadil ibarah madmunuha at-tafwid. Sepertinya ungkapan Syekh Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu sepertinya ada tafwid. Tafwid di situ artinya dia menyerahkan makna dan kaifiahnya kepada Allah. Maka ini sebenarnya kekeliruan. Tapi ini yang mau didudukkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir Al-Barraq, bahwa seolah-olah kalau kita lihat bahasa muallif ini, wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimahu, hadil ibarah madmunuha tafwid. Sepertinya ada kesan tafwid. Tafwid itu menyerahkan maksudnya. Yakni wa nahnu la na'lam ma'ani tilka nusus. Yakni maksudnya apa? Maksudnya tafwid itu kita tidak tahu bagaimana makna-makna nusus itu. Tapi Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq membela muallif. Jadi bukan itu maksud muallif atau pengarang buku ini, bukan itu. Lakin la yasihu an yuridu hal muallif. Tetapi bukan itu yang dikehendaki oleh muallif. Artinya bukan tafwid yang seperti yang dimaknai di sini, bahwa tafwid itu menyerahkan maknanya dan kaifiahnya kepada Allah, bukan. Li'annahu asbata ru'yah, karena muallif sendiri Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menetapkan bahwasanya Allah bisa dilihat di hari kiamat. Faqad qala, sesungguhnya al-mu'allif telah mengatakan bi ghairi ihatatin wal kaifiyah. Sungguhnya Allah bisa dilihat tapi tanpa bisa meliputi dan tanpa kita tahu bagaimana caranya. Fa asbata ru'yatan haqiqiyatan. Maka al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq, telah menetapkan apa? Telah menetapkan ru'yah yang sebenarnya. Artinya orang-orang beriman bisa melihat Allah secara langsung. Fala sihhu an yuqal yuridu al-mu'allifu bihada anna la na'lamu tafsira ma warada fi hadhihi nusus min dzikri ru'yah bal tafsiruha ala ma aradallah. Maka tidak sah dikatakan bahwa al-muallif Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menginginkan ini, bahwa apa yang diinginkan, bahwa kita tidak mengetahui tafsir apa yang datang dalam nas-nas ini dari penyebutan penglihatan, bahkan tafsirnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan itu yang dikehendaki oleh muallif. Artinya kadang-kadang memang ada orang yang menuding bahwa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi seolah-olah ini tafwid dalam perkara ini. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq ini membantu atau membela Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Bukan itu maksud muallif, bukan. Bukan itu maksud dan keinginan dari al-muallif, ini pengarang kitab Aqidah Tahawiyah, bukan. Bukan itu. Jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana? Fa inna muradallahi min dzalika annahum yanzuruna ila rabbihim. Maka sesungguhnya maksud Allah dari hal demikian itu bahwasanya mereka orang-orang beriman akan melihat kepada Rabb mereka. Kama dallan ala dzalika as-sunnatu sahihatu as-sharihah. Sebagaimana dikehendaki
yang ditujukan oleh sunnah yang sahihah yang telah nyata. Ya, fama aradallahu min ma'aniha ma'lumun lana, maka apa yang Allah kehendaki dari makna-maknanya maka itu nyata bagi kita. Jadi artinya dari sisi makna kita paham. Jadi ini kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang orisinal, dia tidak tafwid secara mutlak. Yang ditafwidnya itu apa? Kaifiyah. Kaifiyah kita tidak tahulah, kita serahkan kepada Allah SWT. Namun maknanya kita tahu. Makna ru'yah itu bagaimana? Ya kita melihat sesuatu di depan kita, kan itu namanya ru'yah. Tapi kaifiyahnya bagi Allah SWT kita tidak tahu. Begitu kira-kira ikhwati fillah. Di dunia ini saja beda-beda orang bisa melihat kan. Beda. Ya, orang melihat ini, ya mungkin dengan ini dia nggak bisa melihat, tapi kalau dengan bantuan alat dia bisa melihat misalkan, atau jarak ini dia bisa melihat, jarak tertentu dia nggak bisa melihat, beda-beda, ya itu secara umum kita tahu makna ru'yah, tapi kaifiyahnya terkait dengan Allah SWT nggak bisa kita lihat, gitu dia. Wa ma aradallahu min haqaiqi dzalika wa kaifiyatihi walladzi la na'lamu. Tetapi apa yang dan apa yang Allah kehendaki dari hakikat-hakikat itu dan cara-caranya dialah yang tidak kita ketahui, yaitu kalau kaifiyah iya, tapi dari sisi makna kita tahu gitu loh Pak. Ya, ini para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada, bahwa secara kaifiyah kita tidak tahu, tapi makna ru'yah kita paham. Paham ya kita nama ru'yah kita melihat sesuatu objek, suatu benda, ya. Tapi terkait dengan Allah SWT bagaimana? Ya kita tidak tahu caranya bagaimana nanti. Fanahnu na'lamu muradallahi ta'ala. Kita tahu, ya. Kita tahu maksud Allah SWT di dalam perkataan Allah. Misalkan seperti ini. Jadi Syekh Abdul Rahman memberikan gambaran supaya mendekatkan pemahaman. Misalkan contoh begini. Biqaulillahi ta'ala. Kita tahu maksud Allah. Innallaha kana sami'an basira. Maksudnya apa itu? Maksudnya annahu du sam'in wa basarin. Bahwasanya Allah memiliki pendengaran, penglihatan. Jelas kan? Dari sisi makna kita paham. Hada muradun ma'lumun lana. Ini sebuah kehendak yang kita ketahui. Bahwasanya Allah SWT memperkenalkan dirinya kepada kita. Bahwasanya Allah adalah maha mendengar, maha melihat. Wallahu arada minna an na'lamahu. Allah menginginkan dari kita tahu bahwasanya Rabb kita ini, Allah kita ini memiliki pendengaran, penglihatan. Fa'allamnahu iyahu arrafna. Fa'allamana iyahu wa'arrafana bihi. Saya ulangi. Fa'allamana iyahu wa'arrafana bihi. Maka Allah mengajari kita tentang dirinya, bagaimana bahwasanya Allah maha mendengar, maha melihat. Dan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita bahwasanya Allah maha mendengar, maha melihat. Wa hakadha naqulu fi ru'yah. Maka begitu juga kita katakan terkait dengan ru'yah, bahwasanya Allah SWT memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah akan kita lihat sendiri. Akan kita melihat insyaallah ta'ala, ya. Supaya kita berdoa kepada Allah agar Allah SWT tidak menghalangi kita dan tidak mengharamkan kepada kita, tidak menghalangi kita dan tidak menghalangi kita untuk melihat wajahnya yang mulia, ya. Jadi kita katakan apa? Bahwa kita akan Allah SWT memberitahukan kepada kita, memperkenalkan kepada kita bahwasanya Allah maha mendengar, maha melihat. Jelas. Begitu juga ru'yah, bahwa kita akan melihat. Tapi bagaimana? Kalau sudah terkait dengan kaifiyah bagaimana, tentu ini kita tafwid, kita serahkan kepada Allah, kita tidak tahu. Wa kadzalika qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka demikian juga qaulu Rasul, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Innakum satarawna rabbakum. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Muraduhu an na'lama annana nara rabbana yaumal qiyamah. Maksudnya bahwasanya kita mengetahui kita ini akan melihat Rabb kita pada hari kiamat. Sudah selesai. Ya, kaifiyahnya bagaimana Ustaz? Ya kita tidak tahu, wallahu a'lam kalau kaifiyah. Waladhi yazharu li min muradil mu'allif bi tafsir ma'rifatil haqiqah wal kaifiyah, fadzalika alladzi la na'lamu. Maka yang nampak bagiku, kata Syekh Abdul Rahman ibn Nasir al-Barraq, bahwa yang nampak bagiku bahwa terkait dengan perkataan yang atau kehendak daripada muallif pengarang buku Abu Ja'far at-Tahawi dari tafsirnya Ma'rifatul Haqiqah, bahwa maksudnya itu alama aradallahu, itu kan di perkataan beliau tadi, saya ulangi lagi, wa tafsiruhu alama aradahu Allah taala wa alimahu, maksudnya adalah mengetahui hakikatnya dan kaifiyahnya, fahadzal ladzi la na'lamuhu, maka ini tidak kita tahu. Artinya kalau terkait dengan hakikat dan kaifiyahnya bagaimana Ustaz? Kita tidak tahu. Tapi apakah kita makna mujarrad ru'yah kita tahu nggak? Tahu. Yang namanya melihat itu begini, yang namanya turun itu begini, yang namanya ini begini. Tapi apakah itu yang seperti itu kepada Allah? Kita tidak tahu. Begitu. Kama sayati akan ada penjelasan lagi nanti insyaallah. Kama sayati fil kalam ala ta'wil. Begitu juga yang akan datang tentang kalam, tentang ta'wil, ya, ala ta'wil. Faka'anahu qala wa kayfiyatu dzalika ala ma aradallahu alimahu. Maka seolah-olah mu'allif mengatakan
Terkait dengan ru'ya, betul orang-orang beriman akan melihat Allah, tapi terkait dengan caranya itu kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang diketahui oleh Allah SWT. Artinya kita tidak bisa masuk ke dalam kaifiah dan cara. Teknis kita udah nggak bisa, gitu kira-kira. Tapi kita bisa melihat, iya. Kita melihat Allah SWT di ketinggian, iya. Tapi bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Makna ru'ya paham nggak kita? Paham. Apa itu ru'ya? Melihat. Melihat itu bagaimana? Ada objek yang kita lihat, kan itu. Itu. Tapi apakah begitu terhadap Allah SWT? Tentu berbeda. Karena Allah SWT laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Oleh karena itu ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Penting rasanya, ya, penting sekali kita ini memahami tentang akidah as-sahihah bahwa kita akan melihat wajah Allah SWT, akan melihat Allah SWT di akhirat. Ya. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, mana Anda lebih senang? Ya, dijanjikan bisa melihat Allah daripada yang enggak. Kita jujur-jujur aja gitu kira-kira. Anda mau melihat Allah enggak? Semua kita kepingin dong. Nggak usahkan Allah SWT di dunia ini saja. Contoh ada artis terkenal misalkan. Orang berlomba-lomba untuk beli tiket, bahkan berdesak-desakan, bahkan minta tanda tangan dimuliakan. Di mana orangnya? Karena rasa penasaran orang tinggi. Apalagi ini Allah SWT yang setiap saat kita sembah, yang kita ibadah, yang kita tidak menyekutukannya, kita berusaha untuk menjauhi kesyirikan, didengkot bid'ah, khurafat segala macam. Demi untuk bisa kita melihat wajah Allah SWT kelak di akhirat. Apakah akhirnya kita tidak mau? Ini kenikmatan yang sangat luar biasa ikhwati billah yang kita selalu berdoa. Bahkan Nabi SAW dalam doa yang pernah kita bacakan itu dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari Imam Nasa'i dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang kepada wajahmu. Allahu Akbar. Rasulullah SAW. Ya, tentu kita ikhwati billah sebagai orang yang beriman ingin dan sangat mengharapkan kita bisa melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Saya kira itu. InsyaAllah ta'ala kita bisa ketemu di lain kesempatan. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.